Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Siapa yang hidup di atas kebiasaan, maka dia akan mati di atas kebiasaan itu. Ya. Artinya seseorang dia akan mati sesuai dengan kebiasaan dia hidup. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sedikit kita bercerita dari awal perjalanan kita keluar dari pondok ini membawa Muazzah rahimahullah untuk berobat. Ya, awalnya pertama kali ya keluar dari Ramadan beliau rasakan nyeri-nyeri di persendian, nyeri-nyeri yang berpindah-pindah dan sampai bengkak kaki dan tangannya. Kita konsultasi kepada dokter, dapat resep, alhamdulillah mendingan. Ya, mendingan, bisa berhenti, tapi habis obat berhenti lagi, kambuh lagi. Ya, setelah itu kita beli lagi obat, berhenti. Ya, kambuh lagi. Kita minta resep lagi ke dokter. Dokter sarankan bawa ke puskesmas. Bawa ke puskesmas, dikasih obat, berhenti. Habis obat lagi. Minta resep lagi ke dokter yang sama. Dokter yang sama sarankan bawa saja ke rumah sakit. Ya, karena kalau bentuknya berulang-ulang itu ada penyakit lain. Dikhawatirkan ada penyakit lain. Ya. Nah, terus kita bawa berangkat, sudah kasih tahu antum kita harus bawa Muazzah rahimahullah berangkat. Terus sampai di rumah sakit, ya diperiksa. Ya, setelah diperiksa, karena saat itu masih bisa jalan, bahkan saat itu mungkin sedang baru saja selesai halaqah sama kalian. Dan di saat-saat dia sakit itu sangat rindu sekali dia dengan halaqah. Ya, berapa kali diungkapin ke uminya, dia kangen sama halaqah. Nah, setelah itu apa? Sampai di rumah sakit, karena dilihat bisa berjalan, ya, tidak perlu pakai kursi roda, ya, rawat jalan saja, rawat jalan. Ya, ini penyakit biasa lah gitu, artinya dianggap gitu. Ya, dan kita senang saat itu. Ya, senang. Kita mampir di Bibi Sinar. Ya, kita mampir di Bibi Sinar. Saat itu kita mampir juga di Papu Muli. Ya, di kakek yang pernah ngajar saya nahwu sorob tuh. Dan agama. Ya, harapan kita silaturahmi, keberkahan silaturahmi juga membawa kesembuhan, kesehatan. Ya, setelah itu kita mau ke Ustadz Hasanuddin. Ya, salah satu Ustadz yang melalui rekomendasi beliau saya dapat masuk ke Pondok Buzar. Tapi beliau berhalangan untuk ditemui. Setelah itu apa? Kita balik ke sini, berencanalah ke Bayan. Ya, saat itu, dan itu terakhirnya kita ke Bayan bersama Muazzah rahimahullah. Ya, kita ke Bayan. Saat itu saya minta izin kepada antum, saya permalukan antum, kita ke Bayan. Ya, diobatilah sama neneknya. Ya, dikasih mandi pakai air mungge, air kelor. Ya, di saat itu dia tertidur. Ya, dia tertidur, lalu dia mimpi dirinya sudah mati. Lalu dimandikan sama neneknya. Bangun-bangun ternyata neneknya lagi mandikan kepalanya pakai air kelor. Ya, saat itu dia bilang, oh ini rupaku, aku sudah mati, gitu. Tapi ternyata tidak, itu hanya mimpi. Ya, dan kita katakan insya Allah itu penyakitnya Muazzah yang mati. Ya, dan ternyata itu terakhirnya. Ya, sempat tengah malam suara orang masuk ke jeding. Ya, ternyata lihat-lihat
dia muazzah. Ternyata malam itu tidak tenang. Dia sudah mulai kesakitan karena penyakitnya ini bentuknya dia berawal dari serangan kecil, ya, terus ke serangan besar. Dengar semua. Jadi ini pelajaran. Ya, dan kata dokter ini akibat sering makan snack-snack, jajan-jajan ringan. Dan tadi juga Ummu Hawa, Ummu Wildan, ya dia juga mati anaknya dulu seumuran Ukasah. Ya, Ummu Wildan, dia juga bilang gitu. Ya, mungkin sering jajan-jajan ringan. Nah, makanya saya sejak awal tuh peringatkan Inayam jangan bawa es atau permen. Ya, dan semuanya qadarullah, karena kan semua makan jajan ringan tapi cuma satu yang mati. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Nah, setelah itu pulang dari Bayan, ya di sini juga begitu terus. Jadi ini namanya penyakit autoimun. Ya, jadi imun, kekuatan tubuh seorang itu menghilang. Apa sebab? Karena jajan ringan ini terlalu enak. Kalian tuh murah dan enak. Ya. Seharusnya apa? Badan itu yang mencari enaknya sesuatu. Ya, tapi ini enak. Sehingga apa? Badan ini tidak bekerja, sehingga makanan yang kurang enak menjadi enak. Bisa dipahami enggak? Jadi kerja tubuh ini untuk mencari sesuatu, ya, yang tidak enak menjadi enak, itu akhirnya hilang. Makanya sempat saat itu berobat pakai daun golkar namanya. Ya, lalu saya kasih tahu antum, alhamdulillah hasilnya. Tapi ternyata pengobatan ini tidak sering kita lakukan. Ya, memang kalau Allah menghendaki pasti Allah jadikan kita lupa dengan sesuatu. Ya. Daun golkar ini pahit. Ya, awal-awal saya minum pahitnya luar biasa, hampir muntah. Tapi kedua, ketiga kali bahkan justru enak saya rasakan. Ya, jadi apa? Tubuh kita ini bekerja mencari sesuatu yang tidak enak supaya menjadi enak. Nah, ini jajan-jajan ringan ini enak langsung dimakan. Sehingga tubuh ini tidak bekerja. Antum pernah ketemu kan, ingat dengan orang tua yang di kedai itu? Apa kata dia? Saya kalau tidak bekerja di sawah, sakit saya. Ya, jadi apa? Kesehatan itu perlu dicari. Dan antum coba perhatikan, lihat di sekitar antum juga. Mereka mana mau mereka tidak bekerja. Nah, perhatikan. Kemudian setelah itu apa? Sampai di sini. Ya, lalu saya bilang tengah malam ketika dia mengerang kesakitan, Abi bawa dah ke rumah sakit lagi ya. Apa jangan? Ndak usah gitu. Karena memang sifatnya dia itu ndak mau melelahkan Abi Uminya. Kenapa aja ndak mau Abi bawa ke rumah sakit? Biarin dah Abi, aku mati di sini aja gitu. Ya, langsung ya kaget saya dan Uminya. Ya, nyebut kematian. Ya, biarin dah Abi, aku mati di sini. Karena saya pernah bilang sama mereka, adik-adik antum, sama antum juga. Jadi apa? Kita terluka di sini, kita tersakiti di sini, ya, kita disinggung perasaan kita di sini, ya, atau kita mati di sini, insya Allah jauh lebih besar pahalanya dari kita mati di tempat lain. Apa sebab? Karena ini adalah Darul Hijrah, tempat kita hijrah, ya, tempat kita hijrah, ya. Nah, jadi itu yang, nah, tapi apa, ya, karena sakitnya terus, tapi masih bisa berdiri, tapi sudah mulai membungkuk, ya, sudah mulai tertatih-tatih, ya, masih bisa, tapi jalan. Nah, saat itu belum jalan tapi sudah mulai harus dituntun. Coba ada jeding di atas sini. Ya. Jadi dia berharap kalau ada jeding di atas supaya dia tidak capek bolak-balik. Tapi hanya memutuskan untuk berangkat, dan itulah terakhir kalinya beliau meninggalkan pondok.
ya, dan sebenarnya tidak meninggalkan pondok, ya, karena tidak ada yang membuat kita atau dia keluar kecuali karena keluar berobat. Allah tahu kalau tidak keluar berobat pasti kita akan halakah di sini, pasti kita akan berjuang di sini. Dan insya Allah seperti saya pernah bilang sama antum, ya, kalau kita tidak petik buahnya, kita petik pahalanya. Semua pohon-pohon ini insya Allah beliau dapat bagian, ya. Beliau tidak petik buahnya yang nanti atau yang sekarang, tapi yang kemarin-kemarin berhasil. Ada yang pernah dapat waktu sakit-sakit saya petikkan, ya. Tapi yang berikutnya, ya, dari setiap yang berbuah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Jangankan amalan nyata, amalan hati, niat saja dicatat oleh Allah SWT. Wa inna malikullim rimanawa, ya, setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Nah, dan terbukti di saat-saat dia sakit terusnya bertambah, ya, jadi penyakit ini luar biasa dia menyerangnya, ya, terus sakitnya bertambah, dia pingin sekali kembali ke halaqah. Nah, jalan di sini, ya, saat itu saya sesali waktu jalan lupa saya baca seperti yang biasa saya baca, astagfirullahaladzim lazilat tadi wa astagfirullahaladzim. Biasanya itu saya baca semua. Ya, saya titipkan kalian semua kepada Allah, zat yang tidak menyanyiakan barang titipan. Ya, karena saat itu ada gejolak, ya, ada yang membuat saya marah. Nah, tidak ingat saya. Nah, apa itu? Intinya berangkat saat itu membuat saya lupa baca doa itu. Nah, ya, tapi baca doa di atas naik kendaraan sudah. Jalanlah kami sampai di Sambalia, ya, dia mau dibelikan pisang molen. Masya Allah, senang kita. Karena selama ini dia ndak selera makan. Ya, itu pun kalau makan itu kita belikan nasi goreng atau nasi bungkus di Bu Aji itu biasanya. Itu pun kadang ndak habis. Nah, di Sambalia cari-cari ndak ada ternyata orang jual pisang molen. Yang ada saat itu terang bulan, ya, sama yang lain. Oh, pisang goreng mungkin. Nah, oh, ya, belum ada pisang molen. Pisang goreng belum ada. Nah, perhatikan, duduk. Semuanya perhatikan, tolong dengar biar dapat pelajaran. Karena setiap kejadian itu tidak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Nah, jalanlah kami, begitu selesai makan pisang goreng, betapa gembiranya saya, uminya, dan semua kita di mobil, ya, karena dia tidur sendirian di kursi itu, ya. Ternyata dia ngaji, dia keluarin hafalannya, ya. Lama sampai Labuan Lombok dia ngaji, sampai saya khawatir nanti tenaganya habis. Aja ngaji kecil-kecil aja, anak ndak usah, ya, tapi terus ngaji sampai lewat, mungkin lewat Labuan Lombok dia ngaji terus, sejalan-jalan dia ngaji. Nah, akhirnya apa? Yang mulanya rencana kita langsung ke rumah sakit tidak jadi. Harapannya berobat di Rempung pakai habatus soda, air zam-zam dan seterusnya. Ya, makanya kita tidak langsung ke rumah sakit. Besoknya baru. Ya, sehari di Rempung. Setelah itu apa? Ternyata penyakit ini bertambah lagi serangannya. Yang tadinya dia bisa bangunkan dirinya, sekarang harus dituntun, harus diangkat. Setelah tegak berdiri baru dia bisa jalan ke jeding. Ya, sholat tetap sampai akhir hayatnya, detik-detik terakhir akan meninggal tetap boleh sholat. Bahkan zikir pagi. Tadi udah zikir pagi antum? Padang? Ya, jadi ingat kata Nabi, orang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Begitu beratnya orang kalau mau mati, ya, orang kalau mau mati, tahu antum? Tidak bisa, sulit dia berucap. Ini apa? Terang jelas. Ya, terang jelas. Zikir pagi itu lengkap. Nah, kalau ngomong biasa baru lemah dia. Nah, setelah itu apa? Ternyata penyakit ini membuat dia udah tidak bisa tidur. Ya, tidak bisa tidur. Air kencingnya berubah kemerahan. Ya, kata dokter itu sudah mulai nyerang ke ginjalnya. Autoimun ini sudah mulai nyerang ke ginjal. Dia akan menyerang organ-organ tubuh yang mana saja yang dia mau pilih. Ya, setelah diperiksa kencingnya kemerahan, itu bocor ginjal. Ya, jadi
air kencingnya bercampur dengan darah yang keluar dari ginjal, mungkin itu maksudnya. Setelah itu apa, dirawat lah, putusin rawat inap, ya langsung dipindah ke ruangan anak-anak. Di situ ndak bisa tidur sampai jam 3, ya sampai jam 3 tengah malam. Ya saya ambil sekalian itu air zam-zam yang beli di toko Madinah, saya minum separuhnya kasih dia, baru dia terlelap tidur, padahal obat-obatan sudah masuk. Besoknya diperiksa, ya setelah itu hasil diagnosa, hasil pemeriksaan adalah autoimun, ya, dan sudah mulai menyerang ke ginjal. Untung saja dia belum menyerang ke jantung, ya. Kemudian dilihat kuning sekali warna mukanya, kulitnya. Oh, ini dia sudah mulai menyerang ke darah. Semakin cemas, ya. Langsung saya minta ustaz-ustaz doakan. Ya, semua mereka berdoa. Alhamdulillah, doa mereka itu membuat saya tenang, karena Allah mengatakan washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Berdoalah untuk mereka, sholat doamu itu akan menenangkan mereka. Nah, perhatikan, tolong tegar, umilah tiba harus tegar, jangan larut. Perhatikan, biar semua dapat pelajaran. Nah, setelah itu apa? Saya putuskanlah untuk bawa keluar. Sudah, karena pengobatan di rumah sakit ndak ada pengaruhnya maksimal. Yang ada justru menakutkan, keluar. Pihak rumah sakit melarang keluar, ini penyakit berat, ya bukan penyakit ringan. Ya, tapi dijelasin yang semakin menakutkan. Saya tetap bersikeras mau keluar, bawa pulang ke rumah. Saya beli berliter-liter, mungkin ada berapa liter, 20 liter mungkin, kurang lebih. Ya, dari sejak pertama kali pembelian air zam-zam saya beli, ya, kemudian atau kurang lebih 15 liter. Nah, terus sampai di rumah alhamdulillah, ya, kencingnya berubah normal. Ya, kencingnya berubah normal. Ya, namun ternyata penyakit ini terus menyerang. Yang tadinya sudah bisa bangun sendiri, sudah bisa dituntun, sekarang harus dibangunin untuk diduluin. Ya. Ya, terus setelah itu dia berdiri membungkuk. Dia harus membungkuk baru bisa sampai ke jeding. Lama kelamaan tidak bisa ke jeding sama sekali. Ya, lama kelamaan terus menyerang ke perutnya, boleh menceret. Ya, jadi air itu masuk, begitu cara dia masuk, begitu keluar, begitu. Makanan, minuman. Ya, sudah. Saya begitu cemas, kemudian saya keliling ke ustadz-ustadz yang seperti yang saya yakini doanya terkabulkan. Ustadz Syar'i yang buta, tukang azan di Al-Irsyad. Saya datang ke Ustadz Sam, tolong doakan anak saya. Ya, terus datang di Ustadz Sam, beliau mau doakan. Setelah itu sarankan bawa saja ke anak saya. Ternyata anaknya itu buka pengobatan terapi totok punggung. Langsung bawa malam itu ke sana. Begitu bawa ke sana, sekitar jam 12 kami nyampe rumahnya, langsung diterapi. Ya, perutnya ini yang tadinya keras itu menjadi lembek, lunak. Terus semua keluar kentutnya. Ya, ginjalnya yang tadi sakit itu menjadi berhenti. Ditekan lagi ulu hatinya, mahnya itu tidak sakit. Alhamdulillah. Lalu dia tidur pulas sekali tidurnya. Masya Allah, luar biasa. Semua kita senang saat itu. Ya, pagi-pagi kita senang, alhamdulillah. Ya, kita bisa kembali belajar anak. Oh, iya, dia juga senang. Tapi tidur lagi dia setelah bangun pagi. Terus lama dia tidur sampai menjelang zuhur. Ya, dan ternyata betul penyakit ini terus menyerang. Setelah dia menyerang, ya, kotorannya menjadi dikasih kapsul. Kotoran yang tadinya kencingnya sudah normal, kotorannya pun normal, kayak orang sehat. Alhamdulillah, senang kita. Ternyata setelah masuk kapsul itu, kira-kira setelah Isya atau sebelum Isya itu mulai menyerang jantung. Allahu Akbar. Ya, napasnya sudah
Ya, antum bisa bayangkan kesulitan bernapas kurang lebih 3 hari. Ya, ya gitu. Kesulitan bernapas kurang lebih 3 hari. Ya, sampai dia bilang, aku ingin mati syahid gitu kan, saking lelahnya. Insya Allah Muazzah dapat mati. Itu dia bilang apa, malam besoknya dia meninggal. Tapi begitu sulit dia bernapas apa, tidak pernah dia berat membaca zikir pagi petang. Ya, dia baca juga hafalan-hafalan murojaah. Kemudian dia tetap sholat. Bahkan pagi-pagi, ya pagi subuh hari Seninnya dia meninggal. Ya, dia sholat lalu zikir pagi sangat lengkap. Bahkan dia pingin sholat lagi. Aku pingin jamak maghrib isya katanya lagi. Allahu Akbar. Ya, malam Senin itu apa? Dia tidak bisa tidur, dia berjuang melawan nafas. Ya, mana abi, tidak bisa saya pergi sedikit, mana abi. Ya, dia pingin abi uminya di dekatnya. Ya, setelah itu Ukasah katanya, mana itu Ukasah tuh gitu kan. Hadir Ukasah, dia kan Ukasah di Sandongan, itu dia kangen betul. Coba bawa adik-adiknya saya taruh di Rempung, ya biar ndak ribut. Ya, tapi malam itu apa, dia pingin ketemu adik-adiknya. Habis capek bolak-balik ke sana kemari dari tadi. Tapi kalau aja tetap mau, biar Abi ambil lah sekarang. Oh ndak usah, dah besok dah Abi, capek Abi. Ya besok. Ya, setelah itu selesai sholat subuh, dia panjang anunya, lengkap zikir pagi petangnya dan jelas. Saya pergi ambilkan adiknya. Begitu sampai di tempat pengobatan, masuk adiknya, semuanya sudah masuk. Lalu dilihat saya, dipanggil Maisa, mulai dicabut ruhnya. Namun sebelum itu apa, dia mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Ya, sebelum itu dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lengkap. Ini ya, sampai Allah mencabut ruhnya. Dan jadi apa? Pelajaran bagi kita sekarang, bagaimana ya kita belajar ini apa? Supaya kita mendapatkan ijazah atau surga? Ijazah atau surga? Muazzah ini tidak ada ijazahnya. Ya. Nah, bagaimana ada jejak kita di muka bumi ini? Insya Allah ini pondok dan semua tanaman-tanaman ini dia ikut juga. Kenapa? Ketika antum sedang nanam, dia berjuang memasak. Dia ya terkadang buatkan antum teh macam. Ya. Hadirnya dia saja sekalipun dia dibuat teh, itu dicatat oleh Allah. Karena tidak ada yang bisa sampai diam di tempat ini kecuali orang yang mempersiapkan jiwanya. Ya, mempertaruhkan, meninggalkan kampung halamannya, keluarganya. Nah, jadi tidak ada artinya kita nuntut ilmu, ya, lalu tidak berubah perbuatan kita. Kan itu kata Ustadz Yazid tadi, kita setel di jalan. Ya, ini saya lihat nih yang ngaji-ngaji ini tidak ada perubahan. Ya, main HP dan seterusnya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia jenuh ngaji. Lama-kelamaan apa, dia maksiat. Akhirnya apa? Su'ul khotimah, kata beliau. Jadi hidup ini tidak main-main. Nah, jadi seperti sering saya bilang sama antum, kita belajar nih supaya kita selamat dunia akhirat. Untuk apa belajar? Justru semakin mengeraskan hati kita. Nah, alhamdulillah, semoga ya kematian Muazzah ini menambah deretan orang-orang yang husnul khotimah dalam perjuangan pondok kita ini. Ya, karena di YouTube itu sudah kita kumpulkan. Ya, dan semuanya itu kita tidak pernah ada rencana, tetapi itu terjadi begitu saja. Ya, antum bisa lihat di YouTube para pejuang pondok kami yang mendahului kami husnul khotimah. Di situ ada bapaknya Aulia, bapaknya santri saya di Bima. Kemudian kedua itu amak saya di Bayan. Ya, ini mereka semuanya nih mati tersenyum. Kemudian Abah Halimah Sadi meninggal dalam keadaan sholat tarawih bulan Ramadan. Ya. Kemudian amak saya ini meninggal dalam keadaan ya bulan puasa, dalam keadaan berpuasa. Ya, katanya sih sempat ditawarin waktu tabrakan tuh minum, tapi tidak mau, dia ngerusak puasanya. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan sempat
tidak sempat berubah. Kemudian mertua saya, ya, meninggal waktu kita sedang halaqah, ya, itu dipanggil, saya tinggalin halaqah, saya kejar, saya ngebut di jalan supaya bisa meninggal hari Jumat. Ya, karena Nabi mengatakan tidaklah seorang muslim meninggal di malam atau di hari Jumat kecuali Allah akan jaga dia dari siksa kubur. Nah, Mu'adzah ini, ya, termasuk dalam hadis Nabi SAW, insyaallah, man qatalahu batnuhu falam yu'adzabu fil qabr. Siapa yang dibunuh oleh perutnya, dia tidak akan disiksa dalam kubur. Ya, kita berharap beliau termasuk orangnya. Dan termasuk juga senyum ketika meninggal. Ya, ada fotonya setelah dimandikan tuh, ya, itu ternyata senyum dia. Nah, dan saya berharap semua kita, antum yang tulus di sini, ya, Allah SWT jaga kita di sini. Jadikan kita aman, bahagia, berkahi ilmu kita, ya, ganti kesedihan kita dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian kita istiqomah. Kalau masih sisa umur kita, kita keluar ke dunia luas untuk menyebarkan dakwah sunnah, ya, membuat jejak-jejak kebaikan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Amin, insyaallah. Ya, insyaallah bisa dipahami. Nah, ini dia ikhwah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari berbagai macam mara bahaya. Allah bimbing kita supaya kita senantiasa taat kepada Allah, meninggalkan maksiat. Lindungi kita dari akibat dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Ya, dijadikan akhir kehidupan kita di saat kita sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa ja'alani wa iyyakum min ahlil jannah wa ja'alal mu'azah min warasati jannatin na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.